يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Dari ufuk timur Nusantara, di antara laut dan gunung, tumbuh tanaman rempah yang mengubah dunia. Aromanya berlayar jauh menembus samudra. Dari rempah lahirlah perjumpaan. Dari perjumpaan tumbuhlah peradaban. Jangan ajarkan orang Ternate tentang toleransi, karena kita toleransi sudah sejak lama. Kita tidak akan dapati di belahan dunia mana, di mana ada masjid, ada kelenteng, ada gereja, berada pada satu tempat yang sudah sejak dulu tidak ada konsep tentang moderasi, tapi dia ada pada waktu itu. Ternate menjadi sebuah daerah kesultanan di Nusantara di kawasan Indonesia Timur yang memiliki pengaruh luas di masa lalu hingga kini dengan kesultanannya bisa dikatakan sebagai mercusuar dari peradaban Islam di Nusantara, khususnya di wilayah timur Indonesia. Inilah Ternate, pulau kecil di Provinsi Maluku Utara yang menjadi simpul krusial jalur rempah-rempah. Berbagai suku bangsa berkelindan dalam perjumpaan niaga, budaya, dan keyakinan yang saling bersua, dan akhirnya memperkaya nilai-nilai keadaban. Nah, ini sudah terjalin hubungan dalam akses perdagangan dengan bangsa-bangsa sebelum Portugis Spanyol, yaitu terutama bangsa Persia, kemudian juga Gujarat, India, nah dan juga yang pasti Cina. Sehingga akulturasi budaya Cina, Arab, yaitu mereka yang sebelum era kolonial, itu sudah sangat kental mewarnai arsitektur bangunan masyarakat lokal dan juga mewarnai kuliner, makanan-makanan khas orang Ternate itu sendiri. Kemudian juga kita lihat istana kerajaan itu sendiri atau keraton, atau dalam bahasa lokal disebut kadaton. Kemudian juga bangunan-bangunan pemukiman milik warga itu sangat kental dengan arsitektur Cina. Kalau kita mau lihat dari sisi model arsitekturalnya. Nah, ini nampak dari bentuk bangunan yang kita menyaksikan saat ini seperti Masjid Sultan itu sendiri ataupun keraton itu sendiri. Nah, khusus dalam hal Masjid Sultan, tentu kalau kita mau lihat bentuk atap, dia hampir sama dengan model bangunan di Nusantara pada umumnya, yaitu percampuran antara Cina, kemudian juga peradaban Melayu yang sangat kental dengan filosofinya masing-masing. Risalah Tauhid keislaman datang dari para penjelajah yang berniaga di bumi Jazirah Al-Mulk atau negeri para raja-raja. Meski tidak diketahui secara pasti waktunya,
namun masyarakat dan anggota kerajaan menerima Islam dengan tangan terbuka. Hal ini dikarenakan Islam selaras dengan falsafah hidup masyarakat Ternate, Jose Ngofangare, yang berarti Tuhan dan manusia. Jose Ngofangare ini dimanifestasikan dalam simbol burung Goheba Madopolo Romdidi atau Garuda berkepala dua, yang bermakna hubungan tak terpisahkan antara sang pencipta dan makhluknya, rakyat dengan pemimpinnya, dengan berlandaskan tauhid dan kebersamaan. Islam diakui secara resmi pada tahun 1486 ketika Zainal Abidin memeluk Islam dan dinobatkan sebagai Sultan pertama. Perubahan ini menandai transformasi besar-besaran dari kerajaan tradisional menjadi kesultanan yang bercorak Islam. Sejak saat itu, Ternate tidak hanya dikenal sebagai pusat rempah, tetapi juga menandai awal lahirnya peradaban Islam di kawasan timur Nusantara. Pada waktu Sultan Zainal Abidin, dia kemudian mengkonversi sistem ketatanegaraan yang mana seorang kolano atau raja dalam penyebutan lokal itu dengan menggunakan istilah kolano itu diganti menjadi sultan. Nah, disitulah kemudian sejarah mencatat bahwa disitulah terjadi istilah sultan pada pertama kali untuk kerajaan Ternate. Mereka ini sudah mengajarkan ajaran-ajaran Islam, sehingga dari nama-nama para sultan itu kita mengetahui bahwa mereka ini sudah menganut Islam. Bab Masyur Malamo, sultan pertama kita. Bab itu dari bahasa Arab namanya pintu. Masyur itu terkenal, Malamo itu besar. Jadi Bab Masyur Malamo dalam bahasa Arab itu pintu yang terkenal. Bab Masyur Malamo itu sultan pertama pada tahun 1257. Sampai pada sultan ke-7 tadi, wallahu alam, apakah mereka ini sudah menerima Islam pada saat itu? Tapi orang-orang Cina datang ke Ternate itu baru tercatat di Sultan ke-7, Sida Arif Malamu tadi. Dalam perkembangannya, Islam dan Ternate menjadi dua kata yang sering berjalan beriringan, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya banyak melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Ternate. Selanjutnya, antara adat, agama, dan kekuasaan berjalan beriringan dalam prinsip adat seatorang, syara sekabasarang, atau adat dan syariat berjalan beriringan. Nah, kalau kita menganggap bahwa itu adalah syirik karena itu peninggalan Hindu, salah besar. Itu wadah-wadah itu sebagai bentuk daripada zat sang pencipta yang dalam Islam disebut dengan anasir Allah. Anasir Allah ini terdiri dari api, tanah, angin, dan air. Itu disediakan dalam proses pembacaan doa. Artinya bahwa kita memohon kepada Allah, tapi zat-zat sang pencipta itu pun kita hadirkan. Kemarin yang sebelum Jumat akan dimulai, itu ada beberapa orang khatib menuju ke Kedaton. Mereka berjalan dari masjid menuju ke Kedaton. Dan di Kedaton mereka pertama menjemput sultan untuk melaksanakan ibadah
Jumat. Dan juga itu namanya Sibere Mulia atau menaikkan kemuliaan. Yakni di mana mereka datang menyampaikan kepada Sultan melalui petugas yang ada di sini, menyampaikan bahwa Jumat atau sholat Jumat akan segera dimulai. Pesan-pesan toleransi itu ada di situ. Ya, kalau kemarin sempat diambil momen itu sangat menarik. Terus pada azan 4 orang di masjid, itu ada pesan-pesan tadi, 4 orang tadi. Ada unsur api, angin, air, tanah. Mereka mengumandangkan azan bukan orang yang mengeluarkan suara untuk memanggil, tapi menyampaikan pesan atau memanggil umat untuk melaksanakan sholat ini adalah unsur penciptaan tadi. Hai umat yang diciptakan Allah dari api, air, angin, dan tanah, datanglah kalian untuk melaksanakan sholat Jumat. Sampai setingkat itu. Kejayaan rempah di Ternate pada akhirnya menarik bangsa Eropa pada awal abad ke-15 datang ke bumi Molucca Quiéraha. Atas dasar perjanjian Tordesillas dengan semboyan Feitoria, Fortaleza, dan Igreja yang diartikan perdagangan, penguasaan militer, dan penginjilan. Rempah-rempah bukan sekadar komoditas yang bernilai harganya, melainkan simbol status kebangsawanan Eropa dan teologis Gereja Katolik kala itu. Sultan Bayanullah yang saat itu memimpin Kesultanan Ternate menyambut dengan tangan terbuka kedatangan bangsa Eropa, di mana Portugis datang lebih awal dibanding negara Eropa lainnya. Bahkan Sultan menunjukkan sikap terbukanya dengan mengizinkan para misionaris menyebarkan agama Kristen bagi masyarakat yang belum memeluk agama. Sekarang kalau itu tidak berlaku pada saat itu, maka orang Papua tidak akan beragama Nasrani, tidak akan beragama Kristen. Itu sebelum mereka ke sana ke Papua, mereka mohon izin pada Sultan Tidore, kepada Sultan Ternate. Nah, prinsip para sultan pada waktu itu bahwa sebarkan agama kepada orang yang belum beragama. Maka Papua menjadi tujuan mereka untuk disebarkan agamanya, agama Katolik. Kemudian datang lagi Belanda dengan agama Protestan. Itu diberikan izin. Bayangin dalam era saat ini dengan konsep fanatisme yang tidak akan mungkin seorang sultan yang notabene Islam. Kita pernah memiliki satu zaman keemasan di mana Ternate dipimpin oleh Sultan Babula. Beliau itu adalah dikenal sebagai Khalifah Imperium Nusantara. Karena beliau mampu menguasai 72 negeri di Nusantara ini yang kesemuanya itu berpenduduk. Beliau menguasai dengan cara apa? Dengan cara syiar agama tadi, dengan cara membantu peperangan dan lain sebagainya. Tapi tidak melakukan ekspansi dengan melakukan invasi terus kemudian tidak. Sikap keterbukaan Kesultanan Ternate pada akhirnya dimanfaatkan Portugis untuk memonopoli perdagangan yang memicu konflik dengan Kesultanan. Kerjasama yang dibangun berkelindan dengan ambisi politik kekuasaan Portugis. Puncaknya, Sultan Hairun dibunuh di Benteng Castella. Tahta kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Baabullah, yang di bawah kepemimpinannya berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Namun,
kepergian Portugis tidak berarti akhir dari kehadiran bangsa Eropa. Sejarah kembali berulang. Bangsa Spanyol, Inggris, lalu Belanda datang silih berganti mendirikan bentengnya, masing-masing membawa kepentingan dagang, misi keagamaan, dan ambisi kekuasaan. Nah, ini kemudian berbeda dengan Belanda yang belakangan datang dengan ciri khas yang dominan Protestan. Itu jelas-jelas kedua perbedaannya dari sisi kepentingan ekonomi perdagangan itu jelas lebih kental melekat pada Belanda dengan etika Protestan dan juga perdagangan yang berorientasi pada kapitalisme, sehingga orientasi untuk akumulasi keuntungan itu menjadi kiblat. Nah, praktek-praktek kapitalisme inilah yang kemudian melahirkan peperangan dengan masyarakat lokal. Jadi kita melihat orientasi agama tidak dipersoalkan karena sejarah Kesultanan pun memberi ruang untuk para misionaris. Tetapi kemudian muncul bentrokan peperangan. Ini terlihat dari praktek monopoli yang tidak menguntungkan. Di Ternate, sejarah mencatat pengkhianatan bangsa Eropa tak menghilangkan warisan toleransi hingga hari ini. Kelenteng Tian Ho Kiong yang didirikan tahun 1657 menjadi saksi bisu bagaimana agama Konghucu terus ada dan diterima keberadaannya. Sementara pada tahun 1822, Kesultanan Ternate memberikan jabatan struktural di Kesultanan kepada bangsa China berupa Kapita China sebagai tanda bahwa Sultan menerima siapapun dengan tangan terbuka. Di kota Ternate ini, Kesultanan Ternate itu terbuka. Masyarakat Ternate itu, masyarakat Maluku Utara rata-rata masyarakat yang welcome. Setiap suku bangsa yang datang, mereka terima dengan senang hati. Dari zaman mulai terjadi imigrasi besar-besaran pada waktu itu, sekitar tahun 1400-an itu masyarakat Ternate umumnya mereka menerima semua pendatang itu dengan jiwa yang polos, karena sifat-sifat mereka memang welcome. Ada pepatah-pepatah dari Sultan Ternate yang terdahulu yang berbicara bahwa dalam bahasa Ternate ya, gam macahaya Cina, Cina sone gam kasih. Itu satu pepatah atau ungkapan Dola Bololo yang mengatakan bahwa gunung ini akan bersinar kalau ada orang Cina. Kalau orang Cina sedang tidak ada, maka gunung ini merana. Tak jauh dari pusat Kesultanan berdiri Kampung Tabanga, sebuah komunitas Kristen yang akarnya justru bertaut pada leluhur orang Ternate itu sendiri. Mereka bukan pendatang, bukan pula sisa sejarah kolonial semata. Mereka adalah anak cucu dari perjumpaan panjang antara adat, Islam, dan misi Kristen yang tumbuh di bawah payung Kesultanan. Mereka adalah bagian dari struktur Kesultanan Ternate yang diberi jabatan sebagai pasukan sultan atau baru-baru. Tabanga menjadi bukti bahwa toleransi bukan sekadar jargon. Identitas keagamaan tak menghapus identitas kultural mereka sebagai orang Ternate. Sebab di atas segalanya, adat dan kesultanan menjadi ruang bersama yang mempersatukan. Kita di Tabanga sini pada umumnya mayoritas ya orang Kristen. Tapi Sultan tidak memandang itu. Kita memandang ini Sultan punya bala, kusu. Sekarang bala itu dari pasukan. Orang Kristen yang ada di Ternate hanya satu-satunya di sini, di Tabanga ini. Jadi nanti tidak bisa dilepaskan dari Kesultanan Ternate. Nah, bicara tentang Karangbayanya kenapa di sini? Karena pulang di Tabanga, karena di Tabanga ini tanah ini pemberian Sultan untuk orang Tabanga. Jadi beliau meninggal, Karangbayanya diserahkan di gereja
Karena kita punya, tadi saya bilang bahwa ini kita punya junjungan. Jadi walaupun kita sudah meninggal, tapi kalau kita lihat ini berarti ada semangat begitu. Jadi orang Tabanan ini punya ikatan erat, betul. Jadi menurut kita orang Tabanan bahwa walaupun Anton kan meninggal, tapi punya satu kedekatan, itu ikatan kuat. Nah, kita tidak pisahkan dari orang tua. Kita lihat bagaimana harmonisasi kehidupan umat beragama, khususnya Kristen yang kita ambil. Dari peristiwa ini menandakan bahwa begitu rasa cintanya umat Kristen kepada sosok seorang sultan yang notabene pemimpin moral dan spiritualnya umat Islam, pemimpin agama. Tetapi begitu mendapat tempat di hati umat lain yang begitu dekat di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah sebenarnya satu bentuk wujud yang sulit untuk kita jelaskan bagaimana hubungan antara para sultan dengan umat lain. Tetapi itu sebagai gambaran. Dalam konsep toleransi di Ternate itu kita kenal sebuah falsafah yang dikenal dengan bala kusu sekano-kano. Bala itu adalah rakyat yang terdiri dari kusu dan kano-kano. Kusu itu adalah alang-alang. Konotasinya itu, kusu itu alang-alang. Alang-alang ini adalah umat muslim. Kano-kano itu adalah orang non-muslim. Di mana dalam komunitas atau di mana alang-alang itu tumbuh, di situ pasti akan ada tanaman yang merambat atau merayap di sekitar alang-alang tadi. Nah, ini konsep ini yang digunakan oleh orang Ternate, bahwa itu merupakan sebuah takdir, sebuah keharusan bahwa di mana ada umat muslim di situ pasti akan ada umat non-muslim. Islam yang ada di Ternate adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengakomodir semua kepentingan, mengakomodir semua suku, ras dan golongan. Ternate adalah sebuah miniatur keberagaman di Indonesia. Ternate menjadi besar karena toleransi itu tadi.